Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Yanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara guna pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bersama saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah SDN Randu, Bapak Jaka Purwanta. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, baik. Ya, Alhamdulillah Bapak bisa menjalankan tugas aktivitas seperti biasa. Bapak. Jadi kedatangan saya kali ini kebetulan untuk pemenuhan tugas di pendidikan calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, bisa Bapak ceritakan mungkin ya Pak, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi bahwa suatu kasus itu merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral? Mungkin ada beberapa contoh kasus nyata yang pernah Bapak alami Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan, bisa mendapatkan satu kesempatan bicara sama calon guru penggerak angkatan ke-10 ya? Iya Pak. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Melda, sebenarnya kalau kita cermati dari yang Ibu sampaikan tadi tentang dilema etika, itu sebenarnya kan dilema itu kan suatu situasi di mana kita itu dihadapkan pada suatu dua pilihan yang sulit. Jadi dua pilihan yang sulit, di mana keduanya itu harus memiliki konsekuensi moral yang sama-sama itu kuat. Nah, di sana dalam situasi ini tidak ada pilihan yang sifatnya mutlak. Jadi mutlak itu artinya tidak ada jalan keluar. Tapi di sini dalam menghadapi dilema yang sifatnya etika ini, kita masih bisa untuk mencari jalan-jalan lain di antara dua pilihan tadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang itu nanti bisa kita menjadikan suatu rujukan untuk memberikan keputusan. Misalnya ini, anak itu tidak bisa. Jadi nanti kalau anak itu dalam arti yang sebenarnya dia itu tidak mampu untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, tetapi di sisi lain kalau nanti kita jujur mengasih nilai yang seperti itu, lalu dari sisi lain anak itu nanti bisa pertama itu minder dengan tawa. Kemudian untuk kedepannya dia berpengaruh pada hasil belajarnya. Jadi alangkah baiknya jujur boleh, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur yang memang itu harus diperhatikan untuk kedepannya. Jadi kemudian Pak, bagaimana nih cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh ya, jadi kalau yang dibilang dilema pasti ada solusinya. Saya bilang begitu. Jadi kalau memang itu kita menghadapi suatu dilema antara dua pilihan yang harus kita lakukan apa, itu yang pertama sebenarnya kita harus melakukan melakukan identifikasi dulu. Jadi identifikasi ini artinya kita membuat daftar apakah yang kita lakukan nanti ini ada pertimbangan sesuai dengan kenyataannya. Jadi identifikasi masalah ini mungkin bisa prioritas permasalahannya bisa juga. Kemudian yang kedua, kita juga mengumpulkan informasi. Jadi setelah itu kita mengumpulkan informasi dengan data yang memang relevan. Dari mana itu bisa kita dapatkan data itu? Mungkin pertama dari hasil survei, mungkin bisa bertanya dengan kawan-kawan serikat kerja atau mungkin bertanya dengan pihak-pihak yang terkait dengan kondisi dia. Kemudian yang setelah kita mengumpulkan informasi itu, nanti data itu kita analisis. Jadi menganalisis itu artinya mencermati data yang kita dapatkan tadi. Untuk apa? Ya agar nanti dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan memang tidak semata-mata dari hasil perkiraan kita. Kemudian yang lain yang kita lakukan itu melibatkan semua pihak. Jadi semua pihak yang terkait ini artinya seandainya di sekolah ya berarti mungkin dari guru yang lain, kalau siswa berarti mungkin siswa yang lain. Jadi tidak serta-merta mengambil informasi dari satu sumber saja. Nah, kalau perlu
dari orang tua. Kemudian nanti yang berikutnya kita cari titik temu. Kita cari titik temu atau kita kompromikan dari data-data yang kita yang kita kumpulkan, dari mulai identifikasi, kemudian kita membuat daftar prioritas tadi, kemudian yang terakhir itu kita pertimbangkan tentang konsekuensi dari keputusan tadi. Jadi sebelum kita memutuskan itu pun, walaupun datanya sudah lengkap, kemudian dari sumber-sumber yang sudah banyak kita tetapkan, itu pun kita mempertimbangkan tentang konsekuensi dari keputusan kita itu. Mungkin jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, mungkin jangka panjang. Kemudian yang terakhir ya ambil keputusan yang terbaik. Itu terakhir, mengambil keputusan yang terbaik dari semua yang kita lakukan tadi. Berarti tergantung ini ya Pak, pembuat dilemanya ya Pak ya. Ya. Murid, guru, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu Pak? Ya, kalau langkah-langkahnya ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu pertama pasti identifikasi permasalahan. Jadi mengidentifikasi itu kan mencari hal-hal yang memang nanti mengarah kepada masalah. Itu yang secara garis besar langkahnya ada 3. Identifikasi permasalahan, yang kedua menentukan akar masalahnya, yang ketiga adalah mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan itu dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan di dalamnya. Jadi kalau resikonya besar kita ambil, itu nanti ya lebih baik kita pindah. Yang paling pas resikonya kecil, cepat kita lakukan, waktunya itu yang bagus. Iya Bapak. Okay. Nah dari pengalaman Bapak sendiri tuh kira-kira apa nih Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau bicara masalah efektif itu kan ada efektif dan efisien ya. Iya. Efektif itu artinya tepat, dengan waktu yang tepat, dengan biaya yang murah, dengan tenaga yang sedikit tapi hasilnya bagus. Jadi kalau itu arahnya efektif, berarti ketepatan dalam mengambil keputusan ya. Ini sebenarnya langkah-langkahnya tidak jauh dari yang tadi. Berarti yang pertama itu kita kenali nilai-nilai yang bertentangan atau yang berbenturan itu apa di dalam kasus itu. Jadi itu sama dengan identifikasi. Yang kedua itu ya mengumpulkan fakta, Bu. Cari informasi yang relevan, jangan hanya satu sumber. Jadi mencari sumber-sumber lain dari pihak-pihak yang bisa diambil keterangan untuk mendukung keputusan kita nanti. Kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu juga penting. Kemudian yang berikutnya mempertimbangkan konteks, Bu. Jadi secara menyeluruh, itu latar belakangnya, kemudian budaya di daerah itu seperti apa, itu juga kita pertimbangkan. Jadi jangan-jangan dia melakukan itu memang kalau di daerah itu suatu hal yang benar. Kemudian yang ketiga, Bu, itu mengevaluasi pilihan. Jadi evaluasi pilihan itu kita timbang-timbang itu tentang waktu yang harus kita lakukan cepat atau tidak, kemudian itu membahayakan bagi orang itu atau tidak, itu berarti termasuk evaluasi pilihan. Kemudian ambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang sulit, Ibu, karena biasanya harus tegas dan jelas alasannya. Jadi ada 2 itu, tegas, jelas alasannya, sehingga dia itu siap menerima konsekuensi dari apa yang kita putuskan nanti. Kemudian yang terakhir itu supaya efektif ya kita evaluasi keputusan yang kita ambil tadi. Karena apa, Bu? Evaluasi ini kan kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu bisa kurang tepat berdasarkan waktu yang berjalan. Ternyata kalau itu memang perlu kita berikan perbaikan, kita tinjau kembali, Bu. Kita tinjau kembali dan belajar dari pengalaman yang sudah gitu. Jangan mengulang lagi kesalahan yang sama gitu kan gitu. Ya Bapak, kalau tadi itu hal-hal yang efektif ya Pak. Ingin. Kemudian untuk hal-hal yang menjadi tantangan nih Pak dalam mengambil keputusan ini menurut Bapak apa aja Pak?
Kalau tantangan ya Bu ya, tantangan ini pasti ada. Tapi kita jangan berpikir bahwa tantangan ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Jadi saya yakin justru tantangan ini akan membuat kita kuat untuk lebih menentukan kebijakan yang nantinya itu seperti itu. Apalagi permasalahannya sama. Jadi hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan kasus dilema etika ini ya Bu ya, itu biasanya ada kepentingan yang bertentangan antara satu sama yang lain, itu bertentangan. Itu juga menjadi tantangan, apalagi yang nomor 2 itu ada tekanan sosial yang kuat. Tekanan sosial yang kuat ini bisa hubungan antara si beri keputusan sama orang itu, hubungan saudara, hubungan dalam struktur kerja, itu nanti bisa. Kemudian yang paling tidak menyenangkan tuh ketidakjelasan aturan. Itu ketidakjelasan aturan atau kebijakan ini yang kadang-kadang menjadi tantangan juga. Sehingga ketika suatu aturan sudah jelas, itu menjadi suatu hal yang sudah dimengerti oleh pihak yang terlibat. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, itu akan kita kembalikan kepada rujukannya. Jadi kalau bahasa hukum ada payung hukumnya, jadi itu kan nggak akan bingung. Tapi kalau itu nggak ada, itu akan menjadi masalah. Selanjutnya ya Pak, ini bagaimana sih Bapak biasanya mengatur waktu dalam menangani kasus dilema etika ini? Apakah Bapak itu menyelesaikan sesegeranya atau kayak gimana Pak? Atau mungkin ada waktu-waktu tertentu harus jeda berapa waktu dulu gitu? Ini saya ada beberapa pertimbangan. Jadi mengatur waktu dalam menangani dilema ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Di satu sisi itu Bu, kita ingin menyelesaikan masalah secepatnya. Untuk meminimalis dampak yang terjadi. Cepat kan selesai, cepat teratasi itu aman. Tapi di sisi lain, kita itu perlu mengikuti prosedur yang tadi yang kita pahami tadi. Artinya ketika mengikuti prosedur itu lebih aman. Jadi untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah adil dan transparan. Karena nggak secepatnya. Jadi yang faktor yang perlu dipertimbangkan itu pertama urgensi masalah. Jadi perlu mempertimbangkan urgensi masalah. Jadi seberapa cepat masalah harus diselesaikan, gitu maksudnya. Ya jika ada potensi yang membahayakan secara langsung ya, atau merugikan secara besar ya, atau mungkin terus bertambah kondisinya, ya, kita harus cepat mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya itu pertimbangannya kompleksitas masalah. Kompleksitas itu kalau dalam bahasa kedokteran kan komplikasi ya. Kompleks itu lengkap permasalahannya. Jadi kalau memang permasalahan itu mengaitkan tentang banyak hal yang harus ikut menyelesaikan itu Bu, itu ya kita lihat seberapa rumit permasalahannya itu. Kemudian yang kedua, berapa banyak pihak yang terkait. Semakin banyak kan kita menghubungi sisi waktu juga, perjalanan, biaya, itu juga mempengaruhi dari keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga juga prosedur yang ada, itu juga kita perhatikan. Kemudian yang terakhir tentang sumber daya yang tersedia. Apakah ada sumber daya yang cukup untuk menangani masalah ini? Jadi ada waktu, tenaganya ada, informasinya sudah ada, nah itu mungkin akan bisa mempercepat langkah-langkah yang kita ambil. Ada tidak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan seperti itu, Pak? Untuk mempermudah dalam mengambil keputusan juga harus memperhatikan itu. Yang pertama ya identifikasi pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi yang relevan. Ya itu berhubungan dengan fakta dan sumbernya. Jadi semakin sumbernya banyak dalam pengumpulan data itu akan mempermudah juga. Kemudian yang berikutnya
kita identifikasi nilai dan prinsip-prinsip yang relevan. Jadi kadang-kadang kita tidak memperhitungkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan alternatif solusi. Ini berhubungan dengan akibat yang saya sampaikan di depan tadi, bisa akibatnya jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau itu memang perlu kita ambil, ya itu juga akan mempermudah dalam kita mengambil suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, konsultasi dengan pihak lain. Nah, konsultasi dengan pihak lain ini dalam rangka bahwa nanti ketika resiko yang kita ambil ini menuntut harus diselesaikan pihak lain, berarti dia akan membantu. Tapi kalau kita tidak menghubungi mereka, nanti siapa tahu itu kan kita dipersalahkan. Iya Bapak. Satu pertanyaan terakhir ya Pak. Ini dari semua yang sudah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa nih yang Bapak dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi kalau itu memang suatu proses kan, suatu proses itu nanti ada hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari situ. Karena dengan semakin banyak kasus yang kita selesaikan, semakin berat kasus yang kita alami, itu akan membuat kita lebih bijaksana, lebih tepat dalam mengambil satu keputusan. Jadi secara kesimpulan seperti ini. Jadi karena dilema etika itu merupakan satu situasi di mana kita dihadapkan dua pilihan yang sulit, di mana keduanya itu sama-sama kuat. Kemudian dalam situasi ini kita tidak ada pilihan yang benar secara mutlak, sehingga nanti kita bisa terjebak dengan dua hal itu. Nah, maka lalu akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu harus kita pahami. Dan yang kedua, dalam mengambil keputusan itu terkait dilema etika ini agar dapat dengan mengambil resiko yang terkecil. Jadi, kalau resiko yang terkecil ini kan artinya keputusan itu baik. Kemudian yang ketiga, kita perlu dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan hati nurani. Sesuai dengan hati nurani. Karena pada akhirnya itu keputusan yang kita ambil itu haruslah memang keputusan yang kita yakini benar. Kemudian yang terakhir, untuk manfaatnya, bahwa kita harus berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena itu menyangkut, apalagi menyangkut tentang keselamatan, menyangkut tentang karya seseorang, menyangkut tentang masa depan anak-anak kita. Sehingga kedepannya kita tidak ada kata menyesal dari apa yang kita putuskan. Apalagi saya sebagai seorang kepala sekolah itu dipercaya untuk mengambil suatu tindakan yang bisa mengayomi kepada semuanya, ramah anak, ramah guru, ramah lingkungan, dan akan diterima di masa depan. Itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk manfaat dari mempelajari dilema tentang tadi. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Banyak sekali nih Pak tambahan pengetahuan dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sampaikan. Ya, sama-sama, saya juga kalau ada kesalahan minta maaf karena ya mungkin keterbatasan. Iya, Pak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.